Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan video pembelajaran ini. Alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah dan menakjubkan. Di alam semesta ini terdapat sekitar 200 miliar galaksi. Galaksi merupakan kumpulan bintang dan berbagai benda langit lain yang disatukan oleh gravitasi. Dari miliaran galaksi yang ada, terdapat salah satu galaksi yang bernama Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Di dalam Galaksi Bima Sakti terdapat salah satu bintang yang bernama Matahari. Matahari menjadi pusat dari sistem tata surya kita. Dalam sistem tata surya kita, benda-benda langit seperti planet, satelit, komet, dan asteroid mengelilingi matahari dengan penuh keteraturan. Pada awalnya ada 9 planet di dalam tata surya, namun pada 26 Agustus 2006 para ilmuwan sepakat mengeluarkan Pluto sehingga terdapat 8 planet di tata surya saat ini. Kedelapan planet tersebut dibagi menurut letaknya yang dilihat dari orbit asteroid. Planet yang berada di dalam sabuk asteroid disebut planet dalam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid disebut planet luar, yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, saatnya kita bahas ke 8 planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan planet yang paling dekat dengan matahari. Karena hal tersebut, planet ini memiliki suhu yang sangat ekstrim. Dari 400 derajat Celcius saat panas hingga negatif 170 derajat Celcius saat dingin. Hal ini dapat memungkinkan terbentuknya es di tiap kutub Merkurius. Meski jaraknya sangat dekat dengan matahari, Merkurius memiliki atmosfer yang tipis dan planet ini tidak memiliki satelit. Kita dapat melihat Merkurius dengan mata telanjang, yakni pada waktu senja ataupun menjelang matahari terbit. Venus. Venus tampak seolah-olah memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Venus sering disebut bintang kejora atau juga bintang fajar. Venus satu-satunya planet dalam tata surya yang berotasi searah jarum jam. Hal ini menyebabkan matahari seolah-olah terbit di barat dan terbenam di timur. Atmosfer Venus sebagian besar mengandung karbon dioksida. Hal ini menyebabkan efek rumah kaca. Panas matahari yang diserap oleh atmosfer Venus kemudian dipantulkan oleh permukaannya. Hasil pantulan itu dipantulkan kembali oleh awan karbon dioksida dan sulfur dioksida yang sangat tebal. Karena tidak ada panas yang dapat keluar dari Venus, maka udara di Venus menjadi sangat panas. Bumi. Bumi juga biasa disebut planet biru oleh manusia, karena jika dilihat dari luar angkasa, planet ini memiliki warna biru laut dan putih. Atmosfer dan suhu yang dimiliki bumi sangat mendukung adanya kehidupan. Bumi memiliki tanah, air, dan komponen udara yang dapat menopang kehidupan. Selain itu, bumi juga mendapat paparan sinar matahari yang bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Bumi merupakan planet terpadat dalam tata surya karena terdapat timbunan besar unsur-unsur berat dalam bahan pembentuk bumi, seperti timah dan uranium. Mars. Mars merupakan planet keempat yang paling dekat dengan matahari. Sebagian besar permukaan Mars berupa gurun yang sangat luas. Juga terdapat batuan kecil berwarna merah, sehingga Mars juga dikenal dengan sebutan planet merah. Mars memiliki kisaran suhu siang malam ekstrim yang dihasilkan dari atmosfernya yang tipis. Mars tidak dapat mempertahankan energi panas apapun di musim dingin. Di dekat kutub suhu bisa turun hingga minus 125 derajat Celcius. Dan di musim panas Mars bisa mencapai 20 derajat Celcius di dekat khatulistiwa.
Tetapi pada malam hari suhu dapat turun hingga minus 73 derajat Celcius. Mars memiliki dua satelit alami yang sangat populer, yakni Deimos dan Phobos. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan satelit terbanyak. Planet ini sebenarnya memiliki cincin. Hanya saja cincin Jupiter sangat tipis sehingga tidak tampak jelas seperti cincin Saturnus. Cincin planet Jupiter terdiri dari cincin halo, cincin utama, dan cincin gossamer. Di Jupiter kita juga bisa melihat aurora. Aurora di Jupiter terbentuk dari letusan gunung berapi di Io yang merupakan salah satu satelit alami Jupiter. Karena ukurannya yang besar, Jupiter dapat ditemukan di langit pada malam hari. Pada malam hari, planet Jupiter akan menjadi objek ketiga paling terang setelah bulan dan Venus. Planet ini akan berwarna putih atau kuning terang. Saturnus. Planet Saturnus pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Ciri yang paling istimewa dari Saturnus adalah adanya 7 lingkaran cincin. Lingkaran cincin tersebut tersusun dari pecahan-pecahan batu berlapis es. Planet Saturnus berputar sangat cepat di porosnya sehingga satu hari di Saturnus hanya berlangsung selama 10 jam 14 menit. Meski ukuran planet ini besar, masanya sangatlah ringan karena komponen pembentuknya adalah gas. Uranus. Uranus merupakan planet ke-7 setelah Saturnus. Komposisi planet Uranus sebagian besar berupa es dan gas. Maka tidak heran jika Uranus mendapat julukan sebagai raksasa es di tata surya. Seperti Saturnus, planet ini juga memiliki cincin. Akan tetapi cincin Uranus sangatlah tipis yang terbentuk dari partikel kecil seperti batuan kecil dan debu. Neptunus. Neptunus adalah planet terlambat dan terjauh dari matahari. Planet ini juga disebut planet biru. Warna biru pada planet ini dibentuk karena kandungan gas metana yang terdapat dalam atmosfernya. Neptunus seperti planet luar lainnya juga memiliki cincin, namun cincin Neptunus sulit terlihat. Neptunus merupakan planet kedua yang memiliki daya gravitasi paling kuat setelah Jupiter. Itulah sedikit penjelasan mengenai tata surya. Semakin kita mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin besar keyakinan kita bahwa Allah lah yang menguasai semua yang ada di alam ini. Sekian video pembelajaran ini, tetap bersemangat untuk terus belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.